Oke ya Bapak Ibu ya, jadi coding itu jangan overwhelm, wah harus bisa Python nih, harus bisa Java nih, harus bisa C++, enggak begitu ya. Jadi kalau tahapan pembelajaran coding secara umum di luar sana ada level satu itu visual programming Bapak Ibu. Visual programming itu berarti dia nggak nulis hurufnya satu persatu, tapi sudah ada baris, bukan baris ya, tombol-tombolnya, ah, atau tombol-tombol kodenya, dia tinggal merangkai kayak puzzle, itu namanya visual programming. Itu aplikasinya bisa Scratch, Microsoft Code, Microsoft Arcade, itu bisa pakai itu. Ada level 2-nya baru text based programming, yang itu beneran diketik bahasanya ya. If, when, then, if else ya, print. Nah, itu pakai text based programming, Python, HTML, CSS ya. Nah, tapi kalau saya boleh menambahkan ya, maka tahapan pembelajaran coding ini urutannya bisa demikian. Ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya eh, belum tahu dari Mendikbudristek nanti seperti apa. Ini mencoba menerka kira-kira penerapannya seperti apa. Pak Rocky betul itu ya. Level satunya melatih logika dengan menyusun kode blok. Itu visual programming ya. Nah ini normalnya secara umum seperti ini. Itu ya Bapak Ibu. Level satunya visual programming atau dengan kode blok. Seperti Blockly, belum saya tulis di situ. Level 2-nya text based. Tapi kalau kita memasukkan level nol, yaitu sebelum atau pra mereka bertemu dengan plug coding ya, maka level satunya ini menjadi unplug coding atau sebut saja level nol boleh ya. Ini untuk PAUD sampai SD kelas 3 bisa belajar yang kayak tadi. Logika pemecahan masalah, penyortiran, pengurutan gambar, itu termasuk pembelajaran coding Bapak Ibu. Nah, itu bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran kalau unplug coding. Nah, di level 2-nya baru yang tadi block based coding seperti yang disampaikan Pak Rocky ya. Itu dia tidak menulis baris-barisnya tapi sudah ada coding-coding, sudah ada button-buttonnya, sudah ada tombol-tombolnya, nanti dia tinggal main geser-geser untuk menjalankan sesuatu ya. Terus level 3-nya baru text based programming ya, Python ya dan sebagainya, itu HTML untuk bikin website ya, dan game development ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga bisa manfaatkan AI Bapak Ibu ya. Di malam hari ini ya, hematnya nanti akan saya coba contohkan pakai Cloud AI sebagai coding asisten saya ya untuk membuat aplikasi tertentu. Ya, atau kalau mau dibikin jadi tugas ketika mau diimplementasikan pada pembelajaran, maka bisa PJBL ya, Project Based Learning ya, atau membuat game ya pakai berbagai macam alat pembelajaran coding yang ada. Nah, tadi kan sudah saya atau kita bahas ya. Oh, ternyata di forum kita hari ini sangat variatif. Ada Pak Rocky yang dia guru coding ya. Mungkin juga ada yang lainnya yang ini baru ingin tahu saja tentang yang namanya coding. Nah, ini saya coba demokan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau apa itu terkait coding ini dan bagaimana fungsi AI untuk membantunya. Ini yang saya kisahkan tadi, kalau Scratch ataupun apa itu pakai baris-baris blok begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bikinnya kayak bikin permainan ya, dan sebagainya itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tahu tentang AI ya, seperti ChatGPT, Gemini, ya, Gemini AI, terus Claude AI. Claude AI ini salah satu AI ya, sama seperti ChatGPT, ya, sama seperti dengan DeepSeek, ya, sama juga seperti dengan Copilot ataupun AI lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi penggunanya juga sama, penggunanya hanya dengan kita memerintahkan dengan bahasa manusia ya. Nah, ini saya tadi khawatir internet saya lambat, jadi saya tadi sudah mencoba dulu ya. Saya perintahkan begini. Ini teks perintah saya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Mbak Nadia, apakah layar saya terbaca? Terbaca, Kelihatan, Bapak. Pak. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Nah, ini ya, misalnya saya perintahkan coba buatkan HTML untuk game. Jadi HTML ini adalah mau pakai bahasa apa ya? Apakah bahasa Java, apakah bahasa Python, apakah bahasa HTML? Saya pilih HTML karena ini bisa dijalankan di browser ya, Bapak Ibu. Bisa dijalankan di HP, bisa dijalankan di laptop. Paling paling enak lah, paling fleksibel ya.
Untuk game penjumlahan dan pengurangan sederhana untuk anak kelas 1 SD, model gameplaynya adalah ada pion seperti katak. Untuk memenangkan game ini, katak tersebut harus melompati daun teratai sebanyak 10 kali hingga sampai daratan. Tapi jika salah 3 kali, maka katak tersebut terjebur ke sungai. Untuk visualnya dari emoji aja biar mudah. Saya perintahnya hanya begitu, Bapak Ibu. Terus dia mencoba membikinkan. Saya akan membuatkan game matematika. Terus ini dia sudah bikin, ya. Bentar. Dia membikinkan baris kodenya ya. Jadi ini sebenarnya dia membikinkan semacam artefak atau kotak kode di samping kanannya menggunakan bahasa HTML-nya dia ya. Sebentar saya coba refresh dulu. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini enaknya kalau pakai Cloud DEA ini dia langsung tampil bentuknya juga. Terus tapi awalnya dia itu nulis baris kodenya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu awam dengan coding, tidak tahu coding ya, kita bisa belajar. Nanti saya tunjukkan di setelah tanya jawab ya, bagaimana belajar coding yang enak pakai aplikasi apa itu ada. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa ketika ada AI, seperti kata Jensen Huang, kita bisa mengasih perintah selama kita tahu logika apa yang mau kita bikin, dia akan nulis kode-kodenya seperti ini, ya berbaris-baris yang seperti ini, berpuluh-puluh baris seperti ini, yang kalau di preview dia tampilannya begini. Terus ini bisa nyoba kita jawab, oh 16, jawab, gitu ya. Jadi ini awalnya kata. Nah ini awalnya kalau ceritanya ya Bapak Ibu ya, anak saya itu minta ya bikinin soal untuk latihan belajar. Setiap kali atau setiap malam kadang dia minta bikinkan soal. Karena akhirnya kita berpikir ya bikin soal, bikin soal, bikin soal. Terus saya kepikiran bagaimana ya agar soal ini terbikin otomatis. Anak saya juga senang. Entah penjumlahan, entah itu pembagian. Akhirnya saya coba bikin codingnya ini sehingga setiap kali dibuka dia langsung bikin 10 soal kan begitu ya untuk dia kerjakan. Nah, terus ternyata game ini belum ada tulisan selamat kamu menang ketika sampai di akhir. Saya tambahkan lagi perintah, perbaiki kodenya. Itu ketika menang belum muncul tulisan selamat kamu menang. Terus di ujung itu belum ada simbol yang menyimbolkan daratan begitu ya Bapak Ibu ya. Itu ketika saya kasih perintah break itu, dia ngasih lagi hasil kedua. Nah, dikasih yang seperti ini. Kodenya berubah ya. Sorry, ya, ini. Jadi sekarang sudah ada gambar pulaunya ya, daratannya sebagai tujuannya ya. Jadi kalau kita jawab 6, maka dia akan maju kura-kuranya. Kita jawab benar lagi, dia akan semakin maju lagi ya. Dan seterusnya sampai nyampe daratan sampai muncul tulisan menang. Terus karena apa namanya? Awalnya kan tadi kodok, saya punya hewan peliharaan kura-kura, kok lebih lucu kura-kura, saya rubah ke kura-kura begitu ya. Nah, ini maka saya tulisi berubah jadi kura-kura tadi, bukan kata ya. Terus kita kasih yang namanya start, kita minta terus. Jadi ini saya cuma minta-minta terus ya, sampai terakhirnya kita rubah judul headingnya menjadi game Kuramatika. Gimana menurutmu? Saya tanya begitu. Terus saya minta dikasih copyright Adwin Claude Sonnet 3.5, tulisannya kecil saja. Dia bikin sampai endingnya ya, berbagai macam perbaikan itu, jadi yang terakhir seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada petunjuknya, terus baru mulai petualangan. Nanti ini kalau dia betul terus sampai terakhir, ini kita coba ya Bapak Ibu ya. Waduh, nggak saya tulis tadi. Jadi ini kalau benar terus sampai terakhir nanti dia akan muncul selamat kamu menang atau sudah selesai begitu ya. Nah, hore kamu berhasil. Lah, dan ini enaknya kalau pakai Cloud AI, ini bisa kita publish, linknya bisa langsung dijalankan dari artefaknya atau kita download dalam bentuk HTML yang filenya bisa dibagi ke orang lain. Jadi, terus kalau mau belajar kodenya bisa dilihat kodenya juga ya. Nah, ini adalah kelebihan AI dalam membantu coding. Kita bisa bikin aplikasi, game ya, ataupun apapun hanya dengan kita
menggunakan bahasa manusia karena AI memahami bahasa manusia kita dan dia merubahnya, mentransformnya ya menjadi bahasa coding. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu.